Sejumlah bangunan dari masa silam tersingkap di balik rerimbunan hutan Gunung Klotok, Kota Kediri. Selama 5 tahun terakhir, Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Trawulan telah menemukan 3 candi, 1 petirtaan, 2 arca, bekas paseban, anak tangga, koin Cina, dan puluhan potongan tembikar. Halo Kediri Pedianis, kali ini saya sudah berada di kawasan Gunung Klotok, tempat benda-benda bersejarah yang ditemukan pada ekskavasi BPCB Trawulan yang mengindikasikan bahwa area ini pernah dihuni pada 1000 tahun silam. Pada ekskavasi terbaru yang dilakukan pada bulan Agustus 2024, tim arkeolog kembali menemukan sistem saluran air dan susunan bata merah. Seperti apa kisah tersembunyi di balik area ini? Mari ikuti perjalanan kami. Lokasi situs ini tak jauh dari jalan utama Kelurahan Pojok di lingkungan Mall Bak Tumpang. Lokasinya tepat berada di belakang warung kopi. Jadi Selomangkleng itu di samping kawasan untuk peribadatan. Kalau kita sekarang kalau Islam mengenalnya sebagai pondok pesantren. Kalau zaman dulu itu ashram. Jadi kalau yang tadi saya ceritakan di Selomangkleng itu 2 aliran, jadi Waisnawa dengan Buddha. Mungkin kalau aliran-aliran selain itu mungkin banyak yang berkembang, tapi kalau melihat dari Candi Klotok 1, 2, 3, karena tidak ada rupa, tidak ada candi, tidak ada relief, jelasnya Buddha, kayaknya seperti itu. Kompleks seperti ini dikenal dengan Wanasrama Karesian. Wana artinya hutan, sedangkan asrama yaitu hunian para siswa yang sedang menuntut ilmu. Sementara resi bermakna orang suci atau pemuka agama. Saya kira itu sangat besar situsnya. Terus kompleks candi-candi kecil itu kayak di Gunung Penanggungan itu memang banyak. Gunung Penanggungan kita jalan 5 meter aja udah ketemu candi, nanti 10 meter lagi ketemu candi, 5 meter lagi ketemu candi, dan sangat banyak. Ya sama mungkin Mandala Kadewatan Selomangkleng itu saya kira kompleksnya juga lumayan sangat besar karena memang ashram atau mungkin pertapa-pertapa pendeta saat itu gitu loh. Makanya salah satu era-era Majapahit yang terkenal lulusan dari Mandala Kadewatan Selomangkleng itu Mpu Paliat sebelum beliau ke India. Jadi bertapa, makan, minum dari mayat yang adanya di Selomangkleng itu pertapanya. Penemuan ini terdapat 3 lokasi. Yang paling bawah adalah petirtaan dan di atasnya ada 2 candi. Dan ikuti perjalanan kami untuk menuju lokasi selanjutnya. Jarak tempuh petirtaan menuju ke lokasi candi sekitar 500 meter. Jalannya setapak masih penuh dengan bebatuan. Namun tak perlu khawatir karena pada arah menuju candi sudah terdapat petunjuk arah. Pertama kali ekskavasi pada tahun 2019, bagian atas candi sudah runtuh dimakan usia. Di sini ditemukan koin Cina yang terkubur di lantai bangunan candi. Penemuan koin Cina inilah yang menjadi alasan para arkeolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Trawulan memperkirakan bahwa Candi Klotok didirikan abad 11 Masehi. Perkiraan tahun tersebut didukung oleh penemuan koin Cina dinasti Song Utara pada ekskavasi tahun 2020. Uang kuno itu ditemukan di bawah Candi Klotok sebagai syarat ritual pendirian candi. Kalau uang itu bisa masuk karena kadang unsur uang itu ada beberapa logam. Nah, beberapa logam itu biasanya digunakan untuk pancadhatu. Pancadhatu itu biasanya isi-isi candi. Jadi kalau ada beberapa 5 unsur batu atau 5 unsur
logam. Itu biasanya untuk pancadhatunya candi atau isi-isi candi, biasanya seperti itu. Dia ada emas, perak, perunggu, timah atau apa. Terus nanti ada mantra-mantra juga kadang-kadang seperti itu. Mantra-mantranya ya kadang-kadang ya dari, saya ada contohnya nanti saya tunjukkan. Itu tapi saya dari timah, yang dari perunggu ada. Jadi ada yang dari emas, memang juga dari emas juga ada. Penemuan koin Cina membuka tabir sejarah bahwa pada 1000 tahun silam penduduk Kediri dan bangsa Tiongkok sudah melakukan aktivitas perdagangan. Masuknya pedagang Cina ke Jawa di kawasan Kediri tidak terlepas dari Sungai Brantas sebagai akses transportasi, bahwa Sungai Brantas menjadi jalur perdagangan yang ramai bukan hanya di Kediri, tetapi pada masa Kerajaan Singosari dan Majapahit. Kalau ekskavasi selanjutnya saya kurang begitu paham, tapi mungkin nanti pelebaran Candi Klothok 1, 2, 3 dan Patetan nanti mungkin ya dibuka lah nanti untuk masyarakat dan bisa digunakan, karena dulu itu Patetan itu cuma disebut di data itu cuma sumber duet, karena memang ada pohon duetnya. Ada lagi namanya sumber lo di atas, itu Patetan juga. Itu juga ada wit lo-nya atau pohon lo-nya gitu. Nah, pohon lo itu juga di ritus Buddha itu juga penting. Menariknya, Gunung Klothok yang terindikasi sebagai pusat pendidikan spiritual di era lampau masih berlangsung hingga sekarang. Beberapa tahun belakangan, berdiri pusat studi Islam di dekat penemuan Candi Klothok. Di antaranya, Pondok Pesantren Zikrul Ghafilin, serta Kampus 2 Universitas Islam Tribati. Hal ini semakin mempertegas bahwa kawasan Gunung Klothok sebagai tempat studi pendidikan sejak era Jawa kuno yang bertahan hingga hari ini.